100% harus sesuai dengan aktual di kapal, ya. Nah, itu wajib. Karena solid temper tujuannya memang untuk menghitung kapasitas tangki lebih presisi dia, ya. Itu diperhatikan. Oke. Ah, untuk penggambaran pipa sounding ini kemarin kan saya sudah saya ulangi lagi ya. Saya ambil satu contoh untuk pipa sounding yang di ini aja. Saya ambil kasih contoh di after ballast water tank foresight ya. Ini perhatikan, ini yang warna kuning itulah pipa soundingnya. Ya, ini pipa soundingnya. Kemudian contoh pada saat Asmi sama Yusuf ke lapangan kan untuk ambil data. Nah, ternyata ambil datanya di lapangan. Saya buka dulu gambar sampingnya ya. Cari di sini. Di sini. Nah, ini GI yang kemarin ya. Nah, kan perhatikan kan antara ini kalau perhatikan pipa soundingnya untuk tangki after ballast water tank foresight kan dia di pas di sini kan, di square sini ya. Nah, misalkan tiba-tiba kita ke lapangan, kita ukur dia, ini kan, nah ini tangkinya, saya ukur saja. Kalau mengacu sama maksud ini kenapa dia kasihkan di sini? Karena dia masih sistem auto dia. Ini perhatikan, ini ada auto di sini, ya, itu. Nah, tapi kalau itu bisa diubah sesuai dengan aktual di lapangan. Perhatikan kan, dia di sudut sini kan. Nah, contoh di lapangan tiba-tiba pada saat kita di lapangan, teman-teman bagian produksi letakkan pipa sounding itu di sini contohnya. Saya ambil satu sampel ya. Ini lagi ya. Oke, itu misalkan pipa soundingnya ya. Oke, pipa soundingnya ini dia. Nah, kalau yang di dimaksud tadi itu dia posisinya di sini kan, karena dia masih status auto. Nah, tapi aktual di lapangan dia sekarang di sini. Nah, untuk mengubahnya kita harus menghitung koordinatnya. Koordinat selalu ingat ya, selalu lihat. Kalau ke kiri ke kanan selalu kita mengacu sama center line. Nah, kemudian kalau muka belakang kita harus selalu mengacu sama zero point kapalnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan. Nah, untuk aplikasikan pengubahan ini kita klik ini dia, toolbar sound pipe, ya, kita klik. Habis itu. Nah, di sini nanti langsung muncul semua tangki-tangki yang sudah kita buat. Di mana tuh? Ya, kebetulan kan di gambar saya ini kan Soundbar. Buat berapa tangki ya? Baru 3. Di saat ini. Nah, ini kan saya sudah link ya. Ini 2 dan 3 ini ya. Nah, ini saya harusnya sudah link sepertinya. Oh iya, ini saya sudah link ya. Jadi tangki yang saya sudah buat itu after ballast foresight. Kemudian ini full oil tank start foresight sama daily oil tank center. Oke. Ini saya sudah kasih link sesuai dengan yang minggu sebelumnya kita belajar. Oke, selanjutnya, setelah kita buat itu nanti semua tangki yang kita ini akan muncul di sini juga. Oke. Nah, sekarang kita ubah. Nah, jadi ini kita ukur di lapangan, jadi kita harus ke lapangan, kita ukur. Nah, ingat ya, kalau untuk ke kiri ke kanan dari center line, ini dia centernya. Nah, kita ukur centernya, pipanya. Nah, kita ukur. Nah, ini dia. Terus untuk muka belakang kita acuannya ingat selalu di zero point ya. Zero pointnya kan kemarin di sini kan, rem 2,5 kan. Nah, kita ukur. Oke, ini dia. Kira-kira itu centernya ya. Oke. Nah,
nilai ini yang kita ukur di lapangan ini itu yang kita kasih masuk di sini di long position sama di offset ya. Ini karena ini untuk pengukuran ini untuk after BBTP ini dia, makanya kita isinya di sini. Jadi ini longnya menjadi karena dia di depan zero point dan dia positif 1,056 meter ya, karena ini kan yang AutoCAD-nya dalam mili, ini dalam meter. Terus untuk offsetnya berapa ini? 2,070, tapi karena dia di kiri jadi dia min 1,56. 70. Oke. Kemudian jadi perlu juga rekan-rekan perhatikan ya, pipa sounding di kapal itu tidak selalu Offsetnya dia berapa? tegak lurus. Ada kadang-kadang dia Offset. miring. Malah ada kadang-kadang dia melengkung loh. Offsetnya berapa? Melengkung. Offset. Tapi sudah pasti pipa sounding di kapal itu Min tidak dua. mungkin dia terlalu ekstrim patah. Contoh ya, dia begini. Min 2 berapa, Man? Dia turun begini, baru 27. langsung patahnya gini, itu tidak mungkin. Makanya kenapa selalu pipa sounding itu harus dikasih dia agak melengkung. Kalau melengkung begini boleh, atau bisa juga miring begini boleh. Tujuannya nanti alat sounding kita, sounding tape namanya, itu kan di dalamnya itu kan ada kayak pendulum. Coba nanti cari di Google, namanya sounding tape, itu alat. Dia ada di ujungnya ada pendulum pemberat. Kemudian habis itu di sininya ada kayak seperti meteran. Meteran itu dia masuk ke dalam. Jadi pendulumnya itu kan kadang-kadang ada yang kecil, ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 15, tergantung. Makanya kenapa pada saat kita teman-teman produksi bikin pipa sounding itu tidak boleh patah dia, supaya takutnya nanti pendulum pipa soundingnya nyangkut, nggak sampai ke ujung. Karena standar kalau kita mau sounding itu harus nyampe ke bawah dasar. Itu ya. Oke. Tapi kita belajar ini untuk kasus dia pipa soundingnya lurus saja ya. Karena dia lurus, makanya kita copy aja. Oke. Ya, nanti saya kasihkan contoh yang lurus, miring, sama coba-coba yang melengkung ya. Saya ajarin. Oke. Ini saya ajari yang lurus. Oke, sudah. Habis itu untuk spacing. Khusus untuk spacing ini, jadi kalau buka contoh laporan tabel sounding saya, ini nanti hapus saja nih ya. Ini perusahaan, ini proyek saya dulu waktu kerja di perusahaan ini. Kebetulan ini PT di Galangan di Tanjung Muncak. Ya, dia betul, dia masuk dalam ini. Kebetulan saya kemarin dapat proyek di sini untuk bikin tabel sounding. Ini laporannya, ini contoh laporannya. Kalau kalian perhatikan ya, ini perhatikan. Ini ada spacingnya dia per 10 mili atau 0,01 meter kali 1 meter ya. Jadi saya perhatikan, saya kasih tahu, tabel sounding itu usahakan memang dia spacingnya per 10 mili, 10 mili atau 1 cm, 10 mili ekuivalen sama 1 cm ekuivalen dengan 0,01 meter ya. Karena kenapa? Kalau terlalu spacingnya terlalu besar, takutnya nanti tetap memang nanti kita gunakan interpolasi juga, tapi nanti takutnya hasilnya tidak presisi. Ya, itu perhatikan. Makanya di sini kita isi 0,01 ya. Untuk ini tidak usah diubah. Kalau kita isi ini 0,01, semua harus 0,01 juga semuanya. Gitu, jangan berbeda-beda ya. Ingat, itu penting. Kadang mungkin tangki after balas kita mau spacingnya Samping room. Untuk full oil kita spacingnya 5 cm itu tidak boleh ya. Harus seragam semua. 0,01 kan? Iya, itu. Oke. Tadi ini habis itu sekarang kita isi untuk head. Semua. Head ini kalau kita isi ini harus dapat juga dari hasil lapangan.
Nah, contoh ya, saya kasih tahu sama rekan-rekan ya. Nah, ini kan tampak dari atas. Otomatis kalau tampak dari sampingnya, ini saya tarik garis ke atas saja. Ini saya kasih warna merah ya, supaya mudah. Oke. Dia kan letaknya kan di dalam mana ya? Dia kan letaknya nanti di sini kan? Ini saya hapus aja dulu, terlalu banyak ini barang-barang ini. Tak apa-apa, ini hapus saja. Oke, saya ulang lagi. Ini dia. Oke, ini saya kasih warna merah. Aku memastikan yang long cost tadi Artinya kan di sini kan? 1,560. Ini Yang offsetnya ini itu kan? min Ini pasang ini ya. 2070. Ini coba saya trim dulu, sebentar. Ini. Yang ini aja yang diubah. Ini saya trim. Ini aja, sisanya enggak sama ini. Inilah pipa soninya. Saya kasih warna kuning juga ya, supaya agak mirip lah ya. Oke. Nah ini dia. Bagus. Sebentar aja. Pipa soninya dia lurus. Ingat ya, ini jadi kalau kita itu ingat ini saya kasih bocoran sama kalian juga. Nanti kalau kalian sudah bekerja di galangan, apalagi terutama nanti yang kalian nanti bagian drafter atau engineering, jadi nanti kalau masuk ke bekerja di suatu galangan itu harus selalu minta yang namanya yard standar. Yard standar itulah di situ semua aturan-aturan. Contoh, ada namanya piping yang standar, artinya standar-standar untuk perpipaan kapal. Kemudian hal standar, artinya standar-standar untuk penggambaran konstruksi. Contoh, bracket kan ada yang lapping, ada yang snip dan segala macam. Kemudian standar manhole, standar untuk lightening hole, itu semua ada dalam atas standar. Semua galangan punya itu. Ya, itu semua ya. Walaupun saya perhatikan selama saya beberapa kali pindah galangan di Batam, pada umumnya semua ya standar itu copy paste, semua sama aja. Ya, sama aja semua standarnya. Tapi memang itu sudah standar, sudah berlaku internasional, ya. Oke, jadi nanti masuk ke yard standar. Ini untuk pipa sounding, kalau buka yard standar untuk pipa itu dia tidak boleh mentok di pipanya, itu tidak boleh mentok di surface di lambung. Itu harus biasanya kalau nggak salah ada spacing 1 inci atau 25 mili atau 2 inci atau 50 mili. Kemudian jadi maksudnya gini. Ini surface, ini pipa sounding. Pipa sounding itu tidak boleh mentok begini dia. Harus dia ada kenaikan sedikit. Kenaikannya itu biasanya 1 inci atau 2 inci. Itu ada di yard standar. Habis itu biasanya pipa itu dia nanti ditutup, kemudian nanti dibuatkan lubang-lubang. Gitu, oke. Nanti akan saya coba kasihkan nanti ya standar yang saya sudah punya. Itu habis itu makanya di sini, makanya kenapa di sini nanti biasanya itu ada kenaikan dia saya ambil contoh 50 mili ya. Ini 50. Ini saya trim. Jadi ini pipa soundingnya itu tidak nyentuh ke bottom dia. Dia ada biasanya space. Untuk nilai pastinya itu memang harus kita masuk ke dalam tangki. Jadi Yusuf siap-siap nanti ya. Saya ada dapat proyek ini. Manhole kita kan ukuran 400 kali 600. Pasti masih bisa masuk lah ya. Saya cuma Yusuf yang paling besar ini, yang lain masih badan-badan yang kecil-kecil kan. Jadi yang kita masuk, kita ukur tingginya. Jadi cara ukur tingginya itu, tetap ingat ya. Ini kan ini untuk yang paling tinggi, perhatikan ya. Ini yang paling tinggi, ini yang untuk paling bawah. Ketiga nanti kita ukur. Nanti materi dikasih. Dari sini, dari pendek. Tetap selalu acuannya ke baseline. Kita ukur 40-80. Kita kasih masuk 40-80 arah. 4,080. Udah aku kirim ya.
Nah, terus untuk bottomnya kita atur lagi. Udah. Itu ke ingat ke baseline lagi juga 2217. Perhatikan ya, kalau kita pilih auto dia 2,15 kan. Tapi kalau kita ukur aktual dan kita ini di lapangan sih, dia ternyata menjadi 2,217. Oke. Nah, ini sudah kita isi. Berguna ya, Bi. Ini tampakan atas. Nah, perhatikan ya. Ini dia kan. Sudah pindah kan pipa soundingnya kan. Tidak lagi di sudut sini kan. Warna kuning. Nah, ini tampakan sampingnya, perhatikan. Nah, ini. Sudah pindah dia kan. Sudah pindah dia di Itu sini. diapain, Wan? Nah, kemudian kalau tampakan Itu diapain? body plan, nah, perhatikan. Nah, ini dia. Pipa soundingnya. Tidak lagi dia di sudut sini kan. Nah, ini dia. Nah, ini kasus untuk kalau dia lurus. Ada kadang-kadang kan pipa sounding miring. Saya kasih contoh yang miringnya. Nah, contoh yang miringnya, misalkan ya. Contoh yang miringnya. Langsung kata pengantar. Menit berapa? 16. Tambah IP dulu. Patch break dulu. Contoh yang miringnya ini. Kau buat sini baku apain? Buat dulu situ. Pertama kau itu dulu, blok dulu. Enggak. Kata pengantar di halaman pertama enggak halaman pertama. Nah, misalkan Halaman dia pipa miring. Nah, ini yang di atas, Pegang yang gitu. di bottomnya miring. Kasih syarat, kasih syarat. Prinsip Kasih syarat. di tabel Kasih ini syarat. sounding sama aja juga. Nah, ingat caranya gini. Ingat, sepakat ya, ini yang untuk yang di atas ya, paling tinggi ya. Yang paling tinggi kan otomatis tetap sama 1058. Untuk long positionnya, untuk offsetnya tetap minus koma ini kan. Nah, sekarang untuk yang di bawah, nah sama aja lagi. Nah, kita dimensi lagi untuk jaraknya. Nah, ini dia 1258 1,258. Nah, terus untuk offsetnya, offsetnya dia ini dia ke center line 1663. Nah, tapi ingat ya, itu minus ya, min 1,663. Oke. Nah, contoh misalkan tinggi dan ininya sama aja kira-kira ya. Nanti kita lihat di lapangan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan miring kan? Oke, miring. Nah, ini tampakan atasnya, perhatikan. Nah, miring juga kan? Tampak melintangnya sama juga, miring juga. Oke. Sekarang saya ajari kalau dia tiba-tiba kipas soundingnya agak melengkung. Nah, caranya untuk itu. Nah, ini klik di sini, klik edit, pilih ini, add. Nah, habis itu lagi, ingat kan kalau garis lengkung kan tidak mungkin cuma 3 kan, minimal 4 lah, supaya dia agak melengkung. Oke, saya tambah lagi 1, edit, add lagi, oke. Nah, perhatikan untuk after balas atau tempo set. Ini sudah 4 dia koordinatnya. Oke, sekarang kita isi. Ini saya isi kira-kira aja ya. Nah ya, untuk mewakili aja. Karena ini kita proses belajar. Oke, untuk offsetnya ini bolehlah. Nah, coba sebentar ya, saya lihat dulu hasil. Oke, kita buka. Sebentar. Data-data ini sebenarnya harus kita ukur di lapangan ya. Nah, ini contoh. Kalau misalkan kita sudah ambil di lapangan, nah dia perhatikan kan, dia sudah miring dia. Nah ini miring di soundingnya. Ya, jadi nanti ingat semakin banyak
titik-titik itu otomatis nanti hasilnya semakin presis. Ya, oke. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai kita ambil data. Sekarang kita akan mau buat laporannya. Nah, caranya seperti biasa. Ini. Oke, ini saya hapus aja dulu ya. Untuk saya sendiri kita satu tangki aja. Ya, nah kalian nanti semua. Ini saya untuk hapusnya caranya sama seperti itu kemudian di delete. Oke. Nah, ini kita ambil sampel untuk belajar ini cara buat laporannya. Oke. Sebentar saya kembali ke ini. Nah, ini saya hapus aja lagi ya. Jadi saya untuk mau hapus koordinatnya sama seperti biasa edit, kemudian delete. Ya, saya buatkan yang lurus saja. Ya kira-kira itulah. Boleh lah ya, kira-kira aja. Oke, tidak apa-apa. Oke. Coba. Oke. Sekarang cara untuk kita runningkan. Jadi ingat, perhatikan yang di sini ya laporannya. Ini contoh laporannya kan. Ini kebetulan tangkinya nomor 2 full oil tank center. Nah, kemudian ini trim condition, satuannya dalam kiloliter. Ingat, ini adalah trimnya. Trimnya trim 0,1 meter, 0,2 meter dan seterusnya. Ini adalah soundingnya, tinggi pipa soundingnya. Oke. Perhatikan ya, ini. Jadi untuk runningnya seperti biasa analisis, kita klik healing. Untuk secara umum memang jarang orang untuk sounding kapal itu keadaan miring. Tapi usahakan tapi biasanya owner itu karena kan begini. Karena kapal itu kan pada umumnya kan prinsipnya kan panjang. Jarang dia kapal itu dia melebar kan, dia kan prinsipnya memanjang. Jadi untuk heal itu biasanya dalam tabel sounding kelas tidak terlalu butuh. Dalam sounding table itu tidak terlalu butuh. Yang harus butuh itu wajib adalah trim. Oke. Artinya ini kita kasih kosong aja. Oke, habis itu analisis trim. Kebetulan contoh ini dia kebetulan sampai trim 1 meter. Oke, jadi kita buat 0 sampai 1 meter ya. Inisialnya 0, finalnya 1. Otomatis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ada 11. Ada 11. Kita klik sini. Kita oke kan? Iya. Kemudian habis itu analisis. Kemudian kita running ya. Kita running aja, langsung running aja. Kita tunggu aja sebentar. Oke. Pak, izin tadi Pak. Iya. Kenapa? Mau lihat hasil bola ya? 3-0 aja. Berkurang kita ya semua ya. 3-0 serius sekali ya. Bolanya masih ada? Main. Iya 3-0. Tadi aku lihat di IG. Apakah kita tunggu hasil runningnya ya?